Keselamatan bukan karena perbuatan atau usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah. Kalau jatuh dalam dosa, tinggal minta ampun saja. Bukankah kita sering dengar ini? Alasan-alasan ini sering dipakai sama orang Kristen sebagai pembelaan diri ketika mereka hidup dalam dosa, ketika mereka tidak mau hidup dalam pertobatan, dan mereka terus jatuh bangun dalam dosa seenak mereka. Mereka paling pinter pakai ayat-ayat itu untuk bela diri mereka. Mari saya bukakan ayat-ayat kebenaran bahwa kita harus menghidupi keselamatan, bahwa kita harus menghargai kasih karunia yang Yesus berikan. Secara cepat, 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi mereka harus bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Berapa kali? Yesus cuma mati satu kali untuk dosamu. Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu lihat. Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, dia datang kedua kali, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Makanya kita harus setia. Banyak firman Tuhan tentang pengantin yang bijaksana dan yang bodoh. Ingat itu? Bagaimana kita harus setia menantikan Kristus datang. Misalnya gini, saya punya teman namanya Lia sama Andi. Katakan, lihat calon pengantin Andi. Andi kerja ke luar negeri, mungkin jadi TKI. Gak pulang-pulang dong. Gak bisa pulang, kontrak di sana lama misalnya. Ini kan contoh. Lalu Lia gak setia. Lia pikir gini, Andi belum tentu balik. Dia pacaran ganti-ganti. Yang lebih parah mungkin hamil sama orang lain. Kalau Andi datang masih mau gak sama Lia? Ya gak mau lah. As simple as that. Kita ini mempelai Kristus. Yesus telah menebus kita dari dosa, memberi kita keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang baru. Dia membuat kita jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita seperti kertas putih lagi. Tuhan izinin dengan kasih karunia kita menulis kembali apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Tuhan kasih kita pilihan. Firman Tuhan membimbing kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Bukankah begitu? Tapi kita yang harus berjuang setia.